Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu israfil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam sampai dengan nikmat sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita sampai pada zaman sekarang ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SE MMC PHCM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, dan juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam video kali ini. Perkenalkan, nama saya Susan dengan NIM 12016022 dari kelas 3B Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pertanyaan mengenai kegiatan Zoom. Saya mengikuti kegiatan Zoom sebanyak 7 kali pertemuan, di mana tujuannya yaitu pertama-tama untuk memenuhi mata kuliah, sekaligus untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai Islamic Marketing dan Manajemen. Sini saya juga akan menjelaskan secara ringkas mengenai RPS mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, di mana RPS merupakan rencana pembelajaran semester yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran mata kuliah Islamic Marketing selama 1 semester. Adapun isi dari RPS ini yaitu berisi tentang materi perkuliahan selama 1 semester dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16. Dan RPS juga berisi penjelasan bagaimana tata cara dalam penilaian yang dilakukan oleh dosen pengampu, sekaligus berisikan penjelasan mengenai tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa. Dan mengenai tugas video recording, di sini saya telah melakukan video record sebanyak 7 buah video, di mana video recording yang pertama saya menjelaskan materi tentang konsep manajemen pemasaran. Konsep manajemen pemasaran adalah sebuah disiplin strategis yang mengarahkan pada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholders yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Dan video recording yang kedua yaitu saya membahas materi tentang maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran. Akas dan maqasid berasal dari kata arka, kata kas. Maqasid adalah suatu kata yang menunjukkan banyak. Mufradnya maqasid yang berarti tujuan atau target. Nah, sedangkan menurut istilah ada beberapa ulama adalah maqasid syariah ini yaitu tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariatnya. Lalu pada video recording yang ketiga, saya membahas tentang peran pemasaran dalam Islam. Dalam Islam, bermuamalah atau berdagang yang merupakan aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu, Islam dapat menjadi pencerah bagi aktivitas perdagangan dengan sejumlah aturan yang bisa diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak. Nah, konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas. Namun, bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, melainkan kebebasan tersebut dibalut dengan bingkai syariah. Nah, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sehat dengan mekanisme yang sempurna juga dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Dan video recording yang keempat
Di sini saya membahas tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Dan pada video recording yang kelima, di sini saya membahas tentang tabayun dalam lingkungan pemasaran Islam. Tabayun berasal dari kata bana bayanan wa tibyanan yang artinya tampak jelas terang. Tabayun adalah menjernihkan dan memperjelas suatu perkara atau asal-muasal suatu peristiwa sebelum berdebat dalam berselisih paham. Tabayun itu sangat penting karena dengan melakukan tabayun dalam kehidupan ini kita akan selamat dari salah paham atau permusuhan, bahkan pertumpahan darah antara sesama. Dan pada video record yang keenam, di sini saya membahas tentang riset pemasaran dan permintaan peramalan dalam pemasaran Islam. Riset dalam Islam dapat diartikan sebagai tabayun. Riset yang dilakukan tidak lepas dari penggunaan metode dan ilmu pengetahuan. Riset dalam Islam merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengangkat derajat umat Islam dan juga bermanfaat bagi kemaslahatan hidup, baik itu secara teoritis atau akademik maupun secara empirik atau lapangan. Dan video recording yang ketujuh, di sini saya membahas tentang pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Pelanggan merupakan yang berhubungan dengan semua individu, baik yang melakukan transaksi, baik itu barang atau jasa untuk keperluan pribadinya. Dan nilai pelanggan merujuk dari perbandingan manfaat yang didapat dari suatu produk dengan mengeluarkan biaya untuk nilai barang tersebut. Dan loyalitas pelanggan yaitu upaya memberikan pelayanan yang terbaik agar pelanggan menjadi puas. Lalu, mengenai apakah saya aktif dalam menjawab soal-soal diskusi di dalam kelas Zoom. Alhamdulillah, saya menjawab dengan aktif, di mana saya menjawab pertanyaan yang pertama yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan maqasid syariah. Nah, jawaban saya, maqasid syariah adalah kata yang menunjukkan banyak atau jamak. Mufradnya maqasid yang berarti tujuan atau target. Sedangkan menurut istilah dari beberapa ulama adalah sebagai tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariatnya. Dan soal kedua yang saya jawab yaitu, coba saudara baca surah Al-Baqarah ayat 16 dan apa yang terkandung dari surah tersebut. Sini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 16 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Arti dari surah ini adalah mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Sedangkan kandungan dari surah ini yaitu menyebutkan bahwa orang-orang munafik tersebut telah menjual diri mereka dengan sebuah transaksi yang akan merugikan mereka, di mana mereka lebih memilih kekafiran dan meninggalkan keimanan. Maka mereka tidak akan mendapatkan sesuatu apapun. Justru mereka rugi karena kehilangan hidayah. Dan inilah kerugian yang nyata. Soal yang ketiga yang saya jawab yaitu, apa yang dimaksud dengan harga adil? Nah, harga adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi Islami. Pada prinsipnya, transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan kezaliman sehingga merugikan salah satu pihak
dan menguntungkan pihak yang lainnya. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang telah dibayarnya. Soal yang keempat yang saya jawab yaitu apa yang dimaksud dengan tabayun dan mengapa tabayun itu penting. Jawaban saya, tabayun berasal dari kata bana bayanan wa tibyanan yang artinya tampak, jelas, terang. Nah, tabayun adalah menjernihkan dan memperjelas suatu perkara atau asal muasal dari suatu peristiwa sebelum berdebat dalam berselisih paham. Tabayun ini sangat penting karena dengan melakukan tabayun dalam kehidupan ini kita akan selamat dari salah paham atau permusuhan, bahkan pertumpahan darah antara sesama. Soal yang keenam yang saya jawab yaitu bacakan surah Kahf ayat 18 dan apa isi kandungan dari surah tersebut dan jelaskan kaitannya dengan pemasaran. Baiklah, di sini saya akan membacakan surah Kahf ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, jika dikaitkan dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, maka ayat tersebut dapat menjadi pengingat bagi setiap individu maupun perusahaan yang melakukan pemasaran agar selalu memperhatikan etika dalam berbicara. Karena sesungguhnya apapun yang kita ucapkan akan selalu diawasi dan dicatat oleh malaikat. Nah, selain itu, menjaga etika dalam berbicara juga dapat memperlancar pemasaran tersebut, serta dapat menarik perhatian konsumen karena tutur kata yang baik dan sopan tadi. Pertanyaan yang terakhir yang saya jawab yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan primary research. Nah, jawaban saya, primary research atau penelitian primer adalah jenis penelitian di mana peneliti mengambil data dari sumber asli secara langsung, atau peneliti adalah tangan pertama yang mengumpulkan data. Saya akan menjawab soal bagian B, yaitu pertanyaan teori yang berkenaan dengan Islamic marketing dan manajemen. Baik, saya akan membacakan surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qubdiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadillahi wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kandungan dari surah Al-Jumu'ah ayat 10 ini yaitu perintah mencari rezeki yang halal. Menjalankan sholat sejatinya bukanlah sesuatu yang sulit dan tidak memakan waktu banyak. Lalu, saya juga akan membacakan surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul harama walal hadiya walal qalaida wala aminal baital harama yatakhuna fadlam mir rabbihim yabtaghuna fadlam min rabbihim wa ribwana wa iza halaltum fastadu
ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Adapun kandungan dari surah Al-Maidah ayat 2 ini yaitu tentang larangan berperang pada bulan tertentu dan larangan menyiksa binatang. Perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, dan melarang untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Lalu hubungan kedua surah tersebut dengan pemasaran adalah dalam berdagang hendaklah kita berlaku jujur dan jangan berbuat curang, apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Dan apabila telah berkumandang azan, hendaklah kita berhenti sejenak dari aktivitas kita, termasuk juga berdagang, untuk melaksanakan sholat. Dan setelah sholat, baru kita melanjutkan kegiatan kita tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai konsep pemasaran dalam Islam. Konsep pemasaran dalam Islam merupakan konsep pemasaran yang keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad-akad serta prinsip-prinsip muamalah bisnis dalam Islam. Sedangkan surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang konsep pemasaran dalam Islam yaitu surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul lazi yataqabattuhu syaitan. Yakumul lazi yataqabattuhu syaitan minal mas. Zalika bi'annahum qalu innamal bay'u mislur riba wallahu lallahul ba'i wa harramar riba faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu illallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Di mana kandungan surah tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli tetapi sangat mengharamkan riba. Dan ganjaran bagi orang yang melakukan dosa riba adalah mereka akan dijadikan penghuni neraka untuk selama-lamanya. Ada pernyataan tentang Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ya, saya setuju dengan pernyataan ini, bahwa Islam sebagai jiwa dalam bisnis dan pemasaran. Karena semua hal yang bersangkutan tentang pemasaran dan bisnis sangat banyak diatur di dalam Al-Quran dan hadis, yang dimana itu merupakan pedoman bagi para muslim dan muslimah dalam menjalankan bisnis dan usahanya, agar usaha yang dijalankan tidak menyimpang dari ajaran agama, serta bisnis yang dijalankan tersebut menjadi berkah karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adli wala yaba katibum ayyaktuba
allamahullahu falyaktub waliyumillillazi alaihil haqqu waliyattaqillaha rabbahu wa la yabqas minhu syai'a fa in kana allazi alaihil haqqu safihan aw da'ifan aw la yastatahi'u yumila huwa falyumli waliyuhu bil'ad wastashidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa mar'atani mimman taradawna minasy syuhada i'antadila ihdahuma fatuzakkira ihdahumal uqra wala yabashi syuhada'u iza madu'u wala tas'amu an taktubuhu sokhiron au kabiron ila ajalih zalikum aqsadhu indallahi wa muli syahadati wa adna alal tartabu ila an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaykum junahan ala taktubuh wa ashidu iza tabayatum wa la yudara katibaw wa la syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wa taqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Adapun kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 282 ini, yaitu orang yang melakukan utang piutang wajib mencatat. Dan apabila yang melakukan utang piutang itu orang yang kurang akalnya, maka hendaklah seorang wali yang mendiktenya dengan dipersaksikan 2 orang saksi laki-laki. Tetapi jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Di sini saya juga akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 12 ini yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Allah melarang untuk mencari-cari keburukan orang lain dan juga Allah melarang manusia untuk melaksanakan ghibah atau melakukan ghibah. Hubungan kedua surah tersebut dengan pemasaran adalah ketika dalam berdagang dan ada orang yang melakukan hutang, hendaklah kita mencatat hutang tersebut agar kita tidak lupa. Dan dalam pemasaran, janganlah kita membicarakan hal-hal buruk tentang pelanggan kita atau berprasangka buruk kepada pelanggan kita. Dan janganlah kita menggibahkan pelanggan tersebut. Makasih syariah dalam perdagangan dan pemasaran Islam, yaitu maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan
daruriyah, hujahiyah, dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Dan juga surah-surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tijarah. Yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 282. Kandungan dari surah ini adalah orang-orang yang melakukan utang piutang wajib mencatatnya. Apabila yang melakukan utang piutang itu orang yang kurang akalnya, maka hendaklah seorang wali untuk pendiktenya dengan dipersaksikan 2 orang saksi laki-laki. Tetapi jika tidak ada 2 orang saksi laki-laki tersebut, maka boleh 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Lalu surah yang selanjutnya yaitu surah At-Taubah ayat 24. Nah, kandungannya yaitu kita tidak boleh mencintai sesuatu melebihi cinta kita terhadap Allah dan Rasul. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang fasik. Dan surah yang berikutnya yaitu surah An-Nisa ayat 29, di mana kandungannya yaitu Allah melarang hambanya untuk jangan memakan harta yang bukan milik kita. Dan jika ingin berdagang, hendaklah atas dasar suka sama suka. Sebagai hamba Allah, kita juga dilarang untuk membunuh diri, karena sesungguhnya Allah itu maha penyayang terhadap hambanya. Lalu, soal yang keempat yang saya jawab yaitu apa yang dimaksud dengan tabayun dan mengapa tabayun itu penting. Jawaban saya, tabayun berasal dari kata bana bayanan wa tibyanan yang artinya tampak, jelas, terang. Nah, tabayun adalah menjernihkan dan memperjelas suatu perkara atau asal muasal dari suatu peristiwa sebelum berdebat dalam berselisih paham. Tabayun ini sangat penting karena dengan melakukan tabayun dalam kehidupan ini kita akan selamat dari salah paham atau permusuhan, bahkan pertumpahan darah antara sesama. Yang saya ketahui tentang riba dan jenis-jenis riba beserta contohnya: talaki rukban, ba'i najasi, tadlis, ihtikar, dan jual beli goror, di mana riba merupakan penetapan nilai tambahan atau bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Nah, riba terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu riba qard. Riba qard adalah riba yang termaksud dalam riba hutang piutang. Contohnya, seseorang meminjamkan uang sebesar Rp100.000, lalu diisyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian. Keuntungan ini bisa berupa materi atau jasa. Ini termaksud riba dan hukumnya haram, karena yang namanya menghutangi adalah dalam rangka menolong orang. Dan berbuat baik. Lalu yang kedua yaitu riba fadl, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang diperlukan termasuk dalam jenis barang ribawi. Contohnya yaitu menukar beras sebanyak 10 kilo dengan beras sebanyak 12 kilo. Yang ketiga yaitu ribayat, adalah jenis riba yang tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Contoh, misalkan ada penjual mobil yang menawarkan mobilnya seharga 90 juta jika langsung dibayar secara tunai. Namun jika dicicil, totalnya menjadi 95 juta. Kemudian penjual dan pembeli tidak menegaskan berapa yang harus dibayarkan hingga akhir transaksi tersebut. Dan yang keempat yaitu riba nasi'ah, yaitu tambahan
yang diisyaratkan diambil atau diterima dari orang yang dihutangi sebagai kompensasi dari penundaan pelunasan. Contohnya barter yang tidak ada kelebihan, akan tetapi penyerahan imbalan atau harga diakhirkan. Selanjutnya yaitu talaki rukban, adalah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan harga yang murah. Lalu ba'i najasi, yaitu rekayasa pasar dalam demand atau permintaan yang terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu, sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga produk tersebut menjadi naik. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh satu pihak. Lalu ihtikar. Ihtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan cara menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Yang terakhir yaitu jual beli goror, yaitu jual beli yang belum ada wujudnya. Barang yang tidak mampu diserah terimakan dan barang yang tidak memiliki kejelasan dalam jenis maupun sifatnya. Peran pemasaran dalam Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dalam sektor bisnis. Dalam sektor bisnis, pemasaran sangat dibutuhkan untuk pengenalan produk berbagai perusahaan di bidang industri, pelayanan, perbankan, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu dalam sektor non-profit. Pemasaran kerap digunakan sebagai upaya promosi organisasi, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai kelompok kesenian atau komunitas lainnya untuk menarik peminatnya. Dan yang ketiga yaitu dalam sektor internasional. Pemasaran kerap digunakan oleh perusahaan multinasional yang bertujuan meningkatkan pemasaran global. Dan bagaimana mengembangkan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam, yaitu dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu menentukan konsumen yang ideal. Menentukan konsumen yang ideal bisa melalui data klien pada penjualan produk atau melakukan survei kepada klien. Lalu selanjutnya yaitu mengatasi masalah konsumen. Nah, misalnya konsumen memerlukan pengecas ponsel yang kuat dan tahan jika terjatuh atau terkena cuaca ekstrim. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa membuat pengecas yang tahan terhadap cuaca dan getaran tersebut. Selanjutnya yaitu mengaplikasikan konsep pemasaran. Nah, mulai dari menentukan harga serta memikirkan konsep pengemasan produk. Mengapa perusahaan harus melakukan tabayun dalam mengenal lingkungan bisnis? Nah, mengapa? Karena perusahaan harus melakukan tabayun dalam mengenal lingkungan bisnis, yaitu dengan adanya tabayun, maka segala informasi data tentang pasar akan terbebas dari kepalsuan karena data yang didapat berdasarkan tabayun. Maka data tersebut data yang benar atau valid karena data tersebut sudah diteliti dan dicek kebenarannya. Di sini saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 94 dan juga isi kandungannya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza darabtum fisabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minna tabtaghuna 'aradal hayati dunya fa'indallahi maghanimu qasirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayanu innallaha kana bima ta'maluna khabira.
Dan isi kandungannya adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mengadakan penelitian terlebih dahulu sebelum membunuh seseorang yang dianggap musuh, agar jangan sampai membunuh seseorang yang telah menganut agama Islam. Apalagi jika pembunuhan itu dilakukan hanya karena keinginan untuk memiliki harta bendanya. Allah memperingatkan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh berbuat demikian, sebab ia telah menyediakan rahmat yang banyak bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan mematuhi segala ketentuannya. Mengapa riset pemasaran dalam Islam sangat penting untuk dipelajari? Karena dengan melakukan riset pemasaran, yaitu bertujuan untuk mempertahankan kepuasan konsumen. Sebuah bisnis harus senantiasa mendengarkan keluhan dan keinginan dari konsumen yang kemudian digunakan untuk membenahi bisnisnya tadi. Itulah pentingnya riset pemasaran dengan mendengarkan konsumen dan terus membangun serta memajukan bisnis. Bagaimana cara membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam Islam? Nah, cara membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan yaitu yang pertama yaitu dengan memberikan perhatian khusus kepada pelanggan, lalu menciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu melakukan follow up pasca penjualan. Keempat, menawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. Dan yang kelima, memberikan keuntungan kepada pelanggan yang setia. Nah, sedangkan surah pendukung dalam cara membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan ini yaitu surah Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tuharimu thayyibati ma ahallahu lakum bala ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dimana artinya ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik dan janganlah yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua mendapat nilai yang terbaik dalam UTS kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.